pesan dari founder kami, Bang Sandi dan juga Bang Indra. Beliau sampaikan OKOC adalah gerakan yang sangat inklusif, Ustadz. Asalkan calon mitra dari OKOC Indonesia memiliki visi misi yang sama, selesai. Berarti insya Allah kita bisa kolaborasi bersama, Ustadz. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita jumpa lagi dalam podcast kita. Insya Allah semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menyebarkan manfaat. Masya Allah, di segmen Bincang Tokoh kali ini kita kedatangan tamu istimewa, orang penting dari OKOC. Yuk kita cari tahu yuk siapa namanya. Abi, boleh perkenalkan kepada komunitas GSI Channel. Sahabat GSI Channel, oke, Masya Allah ini suatu kehormatan. Amin. Bagi kami di OKOC Indonesia, Insyaallah. dan khususnya bagi saya. Perkenalkan nama saya, kalau nama panjang yang diberikan oleh ayah saya adalah Abba Zubair Al-Awam, Ustaz. Abba Zubair Al-Awam. Abba Zubair Al-Awam. Namun karena untuk spelling nama yang Arab ini di Indonesia sulit, jadi kita persingkat menjadi Azwa. Azwa. Jadi Ustaz pun bisa panggil saya Azwa. Abi Azwa. Baik, teman-teman dari GSI Channel, OKOC adalah sebuah entitas yang Masya Allah punya pengaruh yang besar ya. Mereka punya komunitas, isinya tuh para pengusaha ya Abi ya. Oke, di sana itu ada apa? Jasa apa? Pembinaan, permodalan itu apa? Tolong dijelaskan Abi. Jadi kalau bicara tentang OKOC, sebetulnya hal yang sangat singkat yang bisa kita jelaskan terkait dengan OKOC adalah penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Dan itu segmennya mulai dari umum, mak-mak nih yang paling didominasi kita kan dari mak-mak nih. Oh ya gitu. Kan? Ibu-ibu ataupun juga khususnya di saya Ustadz, ini kan saya di OKOC alhamdulillah sekarang diamanai sebagai Direktur Kerjasama Pendidikan. Jadi semua kerjasama dengan mitra pendidikan, baik itu di tingkat universitas, di tingkat SMK sederajat, bahkan di tingkat pesantren, itu menjadi tanggung jawab kami, khususnya di Direktorat Kerjasama Pendidikan. Begitu, Ustaz. Tujuan besar yang ingin dicapai dengan kerjasama itu apa, Abi? Kalau bicara tentang big dream, Ustaz, kerjasama khususnya di Direktorat Kerjasama Pendidikan, karena kita melihat bahwa ini mohon maaf sekali, ini adalah hal yang perlu kami sampaikan Ustadz. Dan ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, institusi apapun. Jadi kalau bicara tentang pengangguran yang terdidik. Pengangguran terdidik Ustadz. Kalau pengangguran nggak ada ilmu wajar ya? Wajar. Ini pengangguran terdidik Ustadz. Jadi memang tuh. Pengangguran yang mereka mendapatkan ilmu yang diberikan secara berurutan. Yang diberikan kurang lebih secara dengan jangka waktu yang lumayan panjang, 3 tahun bahkan 4 tahun. Ya, berarti kita bisa bilang anak kuliahan? Itu yang pertama. Pengangguran terdidik yang pertama dihasilkan terbanyak adalah dari bangku kuliah, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua dihasilkan dari bangku SMK sederajat. Ketika rekan-rekan adik-adik kita ini selesai dari tingkatan SMK dan ternyata beliau memilih untuk melanjutkan dalam artian kuliah, maka sebetulnya terkait dengan pengangguran terdidik itu mulai hilang, mulai tidak termasuk, maaf. Tapi ketika anak-anak rekan-rekan adik-adik kita SMK bahkan tidak melanjutkan, bahkan tidak bekerja dan hanya ya mohon maaf Ustaz ya, berpangku dan sebagainya, itulah munculnya pengangguran terdidik. Mereka lulus dari SMK dan qadarullah ternyata mereka belum bisa mencari pekerjaan. Dan memang sumbangsih itu hampir rutin tiap tahun ada Ustaz. Lulusan SMK. Kalau yang lulus 80, ternyata yang berhasil melanjutkan 50%, kita let's say 50%. Maka masih ada 50% lagi Ustaz yang ternyata belum bisa memandirikan dirinya sendiri. Itu lulusan SMK. Belum lagi lulusan kuliah universitas yang tersebar di seluruh universitas yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Baik, Abi Azwa, boleh nggak kalau kita sedikit analisa? Kalau saya sih masalah pengangguran itu jawaban klisenya adalah kurangnya lowongan pekerjaan. Kalau saya kok mikirnya nggak mau kuno kayak gitu ya. Lowongan pekerjaan itu mestinya diciptakan. Allah karim, betul. Mestinya
trigger. Betul. Saya kira OKOC fungsinya di sini. Betul Ustaz. Oke. Jadi khususnya di kami Ustaz, Direktorat Kerjasama Pendidikan, ketika kami bekerja sama dengan SMK, bekerja sama dengan kampus, kami berusaha memberikan pelatihan, memberikan inkubasi, dan juga bekerja sama dengan mitra pendidikan untuk memandirikan baik itu anak-anak SMK, baik itu anak-anak mahasiswa dan juga mahasiswi. Dan ketika mereka lulus dari pendidikannya, entah di tingkat SMK sederajat, di pesantren ataupun di kuliah, mereka memiliki skill yang berkaitan dengan kewirausahaan. Makanya kalau boleh menjelaskan tentang OKOC adalah bicaranya tentang menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Minimal dia bisa memandirikan dirinya sendiri. Abi Aswa, ini menarik karena OKOC semangatnya, visi misinya, ruhnya itu sama dengan kami. Masya Allah. Kami pondok pesantren, mereka semua nih anak-anak nih menghafal Quran. Masya Allah. Tetapi kita concern banget di bidang kemandirian, termasuk kemandirian finansial. Nah, di mana kami punya track record bagus nih, karena kami nggak cuma belajar Quran aja, kita belajar IT. Anak-anak ini kami ajari untuk freelancer, jadi freelancer, create produk, dan itu akhirnya bisa dimonetisasi. Nah, maksud saya, apakah kita bisa jalin kerjasama sehingga mungkin kami terima anak-anak antum untuk kami inkubasi. Kalau dia sudah punya jiwa entrepreneur, kita kasih jiwa Qurannya. Atau mungkin kalau skupnya OKOC SMA ke atas, kami bisa handle SD SMP-nya. Gimana menurut Abi Aswa? Sebetulnya yang disampaikan oleh Ustadz Pur sudah menjawab bahwa kita akan bekerja sama. Pesan dari founder kami, Bang Sandi dan juga Bang Indra, beliau sampaikan OKOC adalah gerakan yang sangat inklusif Ustadz. Asalkan calon mitra dari OKOC Indonesia memiliki visi misi yang sama, selesai. Berarti insya Allah kita bisa kolaborasi bersama Ustadz. Baik, satu lagi Abi Aswa. Salah satu dari kendala anak-anak ini adalah kepercayaan dan ya jelas kapital. Ya. Dan apakah itu ada peluang yang tercipta di OKOC? Mungkin melalui perusahaan Bang Sandi atau whatever, mungkin bisa dijelaskan. OKOC terdiri dari 7 tahapan Ustadz. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Yang berikutnya tahapan pelatihan. Yang ketiga pendampingan. Yang keempat adalah perizinan. Baru. Kelima pemasaran. Keenam pelaporan keuangan. Yang terakhir yang paling penting adalah permodalan. Secara prinsip OKOC Indonesia tidak memberikan modal secara langsung. Tapi memang kita akan pertemukan dengan rekan-rekan yang memang istilahnya angel investor. Jadi secara prinsip terkait dengan permodalan, maka OKOC tidak memberikan permodalan secara langsung, tapi memberikan aksesnya, menghubungkan dengan angel investor tadi. Betul sekali Ustaz. Seperti yang pernah salah satu dengan kami ya, dari salah satu kampus yang ada di Jakarta, kita sebut namanya di Jakarta, beliau mendapatkan pendanaan saat itu untuk pengerjaan proyek dengan J-Cloud, Jakarta Clothing. Berapa nilainya tuh? Rahasia Ustaz. Yang jelas besar ya. Lumayan Ustaz, lumayan. Jadi untuk memberikan anak-anak ini kesempatan bertumbuh, belajar dan bisa mengupgrade diri ini sangat lumayan Ustaz. Baik, terakhir Abi Aswa. Siap. Seperti yang Abi sudah kenal, Sekolah Impian itu menghasilkan anak-anak yang nggak cuma punya jiwa entrepreneurship, tapi juga kita punya karakter, mental dan soft skill yang keren. Anak-anak kita tuh tangguh, niatnya itu indah banget untuk dakwah sehingga mereka harus mandiri, dan banyak lulusan kami itu yang dari muda itu sudah punya startup company. Menurut Abi, upaya yang kami lakukan, menurut kami generasi yang terbaik itu adalah generasi ahlul Quran sekaligus dia mandiri secara finansial. Menurut Abi, visi misi kami gimana? Ini pertanyaan yang berat Ustaz ya. Karena memang kalau bicara tentang generasi, maka sebetulnya ada satu jalan panjang yang memang harus dilalui Ustaz. Kalau saya mengutip perkataan guru saya,
apa yang dilakukan oleh sebagian umat muslim dengan kelebihan yang beliau memiliki dan bertemu di satu ruang yang sama, yaitu adalah keridhaan Allah, maka di dalamnya ada sebuah keberkahan, Ustaz. Amin. Apapun expertise dari lembaga dakwah tersebut. Seperti contoh Sekolah Impian memiliki expertise di bidang IT dan entrepreneurship. Yap. Kalau kita bicara pondok pesantren, maka tidak perlu kita bicara tentang Al-Quran dan Sunnah, karena udah pasti, Ustaz. Udah pasti. Maka kalau bicara di pondok pesantren dengan memiliki kelebihan IT, dengan memiliki kelebihan entrepreneurship, maka itu menjadi satu nilai tambah yang sekali lagi, Ustaz, kita bertemu dalam satu ruang yang disebut dengan keridhaan Allah, Ustaz. Maka insya Allah ini adalah jalan terbaik untuk kita bertemu bersama nanti. Sahabat GSI Channel yang mulia, pertemuan dengan OKOC ini bukan yang pertama kali. Kita sudah ketemu beberapa bulan yang lalu. Bulan Ramadan dan kita bikin event kerjasama bareng. Dan ini adalah upaya kita untuk memastikan arah kerjasama tersebut. Dan saya berani bertaruh bahwa sebentar lagi akan ada engagement positif yang menciptakan generasi mandiri secara finansial, punya jiwa entrepreneurship dan memiliki startup company. Dan saya berharap anak-anak itu dari kami. Insyaallah, Ustaz. Kami kasih titipkan ke OKOC, tolong Bang Sandi rawat dengan baik. Kehormatan bagi Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.